Beribu-ribu tahun yang lalu, ada seorang cerdas yang memiliki imajinasi dan mimpi untuk bisa terbang bersama burung-burung. Ya, dia adalah Abbas ibnu Firnas. Abbas ibnu Firnas merupakan seorang penemu, fisikawan, dan ahli matematika. Lahir di Izen Onda, atau sekarang dikenal dengan Ronda Spanyol. Abbas dikenal sebagai sosok multitalenta. Selain dikenal sebagai seorang penemu dan peneliti, dia dikenal sebagai ahli di bidang puisi Arab dan seorang musisi. Abbas mendalami ilmu teknik saat tinggal di Andalusia. Dia belajar matematika, fisika, dan beragam ilmu saintek lainnya dengan mendalam. Kota Cordoba dan Baghdad merupakan tempat ia mendalami keilmuan sainteknya. Dua ilmu yang dia kuasai yaitu ilmu teknik dan matematika, merupakan dasar pijakan ia untuk mengembangkan rancangan pesawat terbangnya. Ia juga mendalami berbagai ilmu lainnya yang berkaitan dengan aviasi. Dengan bermodalkan ilmu matematika, fisika, dan teknik, tepatnya pada tahun 875 Masehi, Abbas membuat sebuah pesawat terbangnya sendiri. Ia membuat sayap terbang yang terbuat dari rangka bambu dan kain sutra. Desainnya itu terinspirasi dari sayap burung elang. Atas dasar inspirasinya tersebut, pola kain pada purwa rupa sayapnya itu seperti bulu pada sayap elang. Setelah sayap yang dibuatnya selesai, Abbas baru melakukan uji coba terbang dengan pesawatnya pada usia 70 tahun. Ia melakukan uji coba pertamanya di Bukit Jabal Al-Arus. Kala itu, ia mengundang masyarakat untuk menyaksikan uji coba purwarupa pesawatnya. Pada saat melakukan uji cobanya, Abbas berhasil lepas landas dengan sayapnya. Cara ia lepas landas dengan sayap ciptaannya dengan cara melompat dari bukit tersebut. Setelah itu, Abbas mengepakkan sayapnya seperti burung mengepakkan sayapnya. Abbas berhasil terbang selama 10 menit naik dan turun di atas bukit Jabal Al-Arus. Sayangnya, ia belum memperhitungkan bagaimana cara mendarat dengan baik. Akhirnya, Abbas mendarat kasar sehingga menyebabkan cedera serius pada bagian punggungnya. Meski cedera serius, Abbas masih selamat dan kembali menekuni ilmu aviasi selama 12 tahun kemudian. Ia masih berusaha menyempurnakan temuannya itu dan memfokuskan pada teknik pendaratan. Walau sudah melakukan banyak penelitian dan studi ilmu aviasi, Abbas tidak melakukan uji coba kedua purwarupanya. Ia malah mencoba membuat perangkat terbang lainnya, seperti kacamata terbang agar saat terbang mata tidak terganggu angin. Tidak hanya dalam penerbangan, banyak karya Abbas yang menjadi inspirasi para ilmuwan. Abbas bin Firnas merupakan ilmuwan yang kaya akan karya dan penemuan penting. Ia pernah membuat alat pendeteksi waktu yang ia persembahkan khusus untuk Amir Muhammad bin Abdurrahman. Alat ini diberi nama Al-Minqolah, benda yang dapat dipakai untuk mengetahui waktu malam dan siang tanpa perlu ada tulisan atau gambar. Ia juga merupakan orang yang pertama kali menemukan cara pembuatan kaca dari batu dan disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali membuat kristal. Selain menemukan berbagai teknologi penting dalam dunia penerbangan, Ibnu Firnas juga sukses dalam menciptakan sebuah jam air yang berfungsi untuk menentukan waktu dan dikenal dengan sebutan Al-Makota. Dalam bidang astronomi, Ibnu Firnas mampu menciptakan semacam rantai cincin untuk menjelaskan pola gerakan planet dan bintang yang disebut dengan Zatul Halki atau astrolabe. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Libya mengeluarkan perangko bergambar Ibnu Firnas untuk mengenang upayanya itu. Ibnu Firnas meninggal dunia pada tahun 264 Hijriah, sekitar 12 tahun setelah ia melakukan uji coba terbang keduanya. Bangsa Irak juga membangun patung sang penerbang pertama kali itu di sekitar lapangan terbang internasionalnya, serta mengabadikan namanya sebagai nama bandara di utara Baghdad. Sosok Abbas merupakan inspirasi buat kita. Keuletan dan konsistensi dirinya membuat dia dinobatkan sebagai manusia pertama yang berhasil terbang. Dari Abbas kita dapat mengambil pelajaran bahwa tanda sebenarnya dari kecerdasan bukan pengetahuan, tetapi imajinasi dan mimpi. Dengan tekad yang kuat dan bagaimana kita menghadapi kegagalan itu yang menjadikan kita tangguh dan tidak mudah menyerah.